sih, Anda membuat dokumenter juga. Dalam perjalanannya, karena tadi di awal Anda sempat menyinggung bahwa tujuannya juga antara lain ingin membuat rekam jejak, ingin menyaksikan mereka yang tahun 98 ada di jalan, di gedung DPR MPR, kemudian bagaimana kemudian 15 tahun kemudian. Apa yang Anda temukan ketika membuat dokumenter 15 tahun? Oke, waktu 10 tahun dokumenter, 10 tahun reformasi, saya itu udah males lah ngurusin kayak gitu. Dan kebetulan saya dengar ada teman-teman yang membuat kumpulan film pendek itu untuk peringatan 10 tahun reformasi. Nah, ketika mau masuk ke 15 tahun reformasi, pas lagi marak-maraknya kan situs film nasional lah gitu, katakanlah gitu. Salah satu dari mereka bilang ke saya, gimana kalau student movement, saya ke mereka, saya tanya, mau nggak student movement dirilis ulang? Terus mereka bilang, mereka yang nyelot, tuh ngapain rilis ulang? Atau ditambahin, dia bilang, filmnya, tambahin film sama ada beberapa wawancara di depan, atau narasi si pembuat film sendiri mengenai perkembangan setelah 15 tahun. Saya selalu melihat kalau saya sendiri yang ngomong itu kan nggak objektif ya. Jadi saya mikir, ya kenapa enggak ya, kenapa nggak bikin aja film baru. Setelah 15 tahun ketemuin beberapa tokoh yang saya tahu masih idealis, saya tahu masih berpura-pura idealis, dan saya tahu udah sama sekali tidak idealis. Sayang sekali. Dan mereka yang masih bergerak, mereka yang sudah tidak bergerak. Jadi kayak di Jogja saya ketemu orang udah nggak bergerak, dia santai aja cerita. Ilmuwan saya ketemu dia juga cerita. Terus ada lagi yang sekarang anggota DPR itu yang sangat pandai berpura-pura masih idealis gitu. Siapa tuh? Cari sendirilah. Pokoknya geng-geng yang sangat sibuk dengan reklamasi tai kucing itu. Oke. Ada juga yang malah yang saya kagum itu, ada temen yang pas saya ketemu dia bilang, bang gue ngikutin lu ngapain? Gue jadi wartawan juga, kan saya bingung kan gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang lebih parah lagi malah jadi penulis kritik film gitu loh. Kan itu seru lah ketemu mereka ya setelah sekian tahun. Ada yang menjadi aktivis di buruh misalnya. Yang menarik adalah hampir semua itu menyatakan hal yang sama. Sebetulnya mereka sendiri gamang ketika Soeharto turun. Mereka tidak siap. Mereka justru lebih siap bertempur melawan musuh yang satu itu. Nah, ketika dia menyatakan turun, mereka kehilangan musuh. Di situ mereka sadar mereka langsung gontok-gontokan antara mereka menata diri menerima republik ini. Ya akhirnya apa yang kita lihat sekarang? Saya masih ingat tahun 98 saya ngobrol sama mereka di Blok M, saya bilang ke mereka, lu siap ya kalau salah satu temen lu tiba-tiba jadi anggota partai, tiba-tiba jadi ikutan penguasa yang baru. Saya bilang, kalian harus siap diri ya terhadap itu. Itu bukan atau nggak bisa mungkin kita dengan keras bilang lu pengkhianat gitu. Enggak. Itu manusiawi. Mahasiswa dia belum butuh tanggung orang tua. Begitu dia berkeluarga apa semua, dia mulai dengan terlibat dengan segala macam kebutuhan, punya anak segala macam. Jadi harus mencari kerja kan. Kita nggak tahu kerja apa kan yang akhirnya ini. Kita nggak tahu. Mereka sendiri ketika jadi mahasiswa mereka tidak tahu dia sebetulnya sarjana hukum. Dia tidak tahu dia sebetulnya insinyur sipil. Dia tidak tahu dia seniman apa semua. Ternyata akhirnya masuk ke terah itu kan. Nah ketika dia menjalankan terah itu, ternyata terah. Misalnya dia masuk sebuah kelompok, ternyata kelompok itu dibantu pemerintah. Mana dia tahu pada waktu itu. Jadi saya bilang siap-siap itu. Dan itulah yang kita lihat kemudian. Itu yang terjadi di tahun 66 juga kan? Sama persis. Habis itu pada jadi anggota MPR, sama DPR, jadi pengusaha seperti Kodel ya kan? Iya sama persis. Itu manusiawi jadi artinya. Sama dengan cuma satu di Republik ini yang perang terus jadi presiden. Sanana Gusmao, dia nggak perlu sekolah untuk jadi presiden, dia jadi pemberontak aja. Kasarnya kan kayak gitu. Jadi pergerakan itu mempercepat karir mereka.
secara tidak langsung. Ya. Kalau dia menonjol di pergerakan, kalau dia menonjol di pergerakan, saya yakin sama tahun 45. Dia menonjol di pergerakan dan dia memutuskan bertahan dengan sistem yang baru dengan pergerakannya dia itu. Dia mengalami percepatan dibandingkan dengan orang yang memutuskan begitu setelah angkatan 45, setelah angkatan 45, setelah perang dia putusnya udah gue balik ke desa nyawa. Jadi kalau dari ngobrol dengan teman-teman mahasiswa baik di tahun 98, 99 kemudian ketemu lagi ketika membuat yang 15 tahun itu, sebetulnya waktu tahun 98 Mei tanggal 21 ketika Presiden Soeharto lengser, itu satu-satunya musuh mereka dan tidak ada yang lapis kedua, lapis ketiga, yang lain-lain misalnya mau meminta reformasi di bidang yang lain atau membubarkan partai yang mana, nggak ada. Jadi benar-benar fokusnya ke Soeharto. Mereka mengira Soeharto turun tumbanglah semua. Dan mereka kan sangat tidak mau dibilang sama kan sama Orde Baru. Sehingga mereka nggak berani ambil keputusan membubarkan Golkar misalnya. Padahal itu kan partai waktu itu lepra, ya kan. Jadi mereka nggak berani itu. Itu saya dapat bentuk ada satu pernyataan di Jogja yang bilang nyesel, selalu gitu kita bubarin aja gitu loh. Jadi istilahnya struktur PNS apa semua dihancurkan total gitu. Tapi di situ kan mereka nggak punya pimpinan. Tetapi kan Soeharto digantikan oleh wakil presidennya B.J. Habibie yang notabene juga sebenarnya bagian dari sistem Orde Baru ya. Iya, tapi mereka nggak melihat itu. Kan mereka terpaku Soeharto adalah tentara, diktator tentara gitu loh. Nah, jadi itu yang saya dapat dari teman-teman di situ. Mereka ternyata nggak siap apa semua. Dan ketika udah jalan mereka juga ternyata banyak yang ya gampang lah. Akhirnya yang senimannya jadi seniman terus, yang nggak bisa adaptasi ya jalan lah dengan ininya. Saya baru dapat kabar beberapa bulan lalu ternyata 2 aktivis Forkot yang adalah cukup ujung tombak pada zamannya, walaupun namanya saya nggak kenal, sekarang jadi tukang gojek misalnya. Bersamaan dengan itu ada aktivis Forkot yang anggota DPR, MPR, aktivis PRD yang dahsyat sekali. Padahal kita pertanyakan, padahal PRD itu punya rekor sebetulnya. Saya nguri tidak mau memasukkan itu.